Standar miskin menurut Al-Quranul Karim. Coba perhatikan, kira-kira Anda termasuk orang yang miskin ataukah termasuk orang yang kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, memasuki bulan suci Ramadan, banyak orang yang ingin bersedekah, berzakat, berinfak, sehingga banyak orang yang bertanya tentang kriteria atau standar orang miskin itu seperti apa menurut Al-Quranul Karim. Karena kalau menurut definisi para ulama al-fikih, menurut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan menurut mazhab Hambali itu berbeda-beda. Kalau menurut mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i, orang yang paling buruk keadaannya adalah orang yang fakir. Fakir itu paling buruk. Mengapa? Karena orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya harta. Coba bayangkan, sudah nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya harta, seperti gelandangan. Itu kalau menurut mazhab kita. Kemudian kalau di atasnya lagi yaitu miskin. Miskin itu memiliki penghasilan, memiliki harta, tapi nggak cukup dengan kebutuhan sehari-hari. Lah, pengertian nggak cukup dengan kebutuhan ini harus ada batasan, yaitu kebutuhan yang sifatnya primer kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu memiliki pakaian, baju yang layak, ya seperti umumnya lah sandang. Kemudian pakaian, kan sandang ini pakaian. Sandang, pangan itu makanannya yang layak, bukan makanan yang buruk. Papan punya tempat tinggal sendirilah. Kan banyak di akhir zaman itu walaupun tidak punya tempat tinggal sendiri, ngontrak atau misalnya ngekos, ya misalnya di apartemen, tetapi memiliki barang-barang yang mewah misalnya, apakah bisa dikategorikan kaya atau miskin? Oleh sebab itulah, perhatikan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, yang artinya ammas safinatu, adapun bermula safinah. Safinah itu perahu. Coba bayangkan ini, perahu layar, perahu. Fakanat, maka ada oleh dia safinah, perahu, lima sakina, yaitu untuk orang-orang miskin. Ya'maluna, yang bekerja oleh mereka masakin, fil bahri, di lautan. Jadi ternyata kalau menurut Al-Quranul Karim, orang yang memiliki perahu yang bisa digunakan untuk mencari ikan di lautan ternyata masih tergolong orang miskin. Coba bayangkan nih, orang ini memiliki perahu, untuk alat, sebagai alat pencari ikan di lautan, tapi lima sakina, yaitu untuk orang-orang miskin. Sedangkan kita orang-orang zaman sekarang nih, bayangkan harga perahu itu berapa nih? Kalau kami orang Sarang Rembang sana, orang pesisir, ya pesisir utara, perahu kecil saja itu ya di atasnya 20-an juta lah, 30 juta. Itu kecil, maksudnya kecil itu dulu, nggak tahu sekarang nih ya, mungkin di atas 100 juta mungkin perahu. Orang yang memiliki perahu yang seharga 100 juta lah misalnya, itu masih tergolong miskin. Lah ini apalagi orang yang mohon maaf masih ngontrak, ya kan, masih ngontrak. Walaupun punya penghasilan tapi mesti ngontrak.
kemudian punya motor ya, punya motor, tapi belum punya mobil. Rumahnya juga belum punya sendiri, ya tergolong jelas tergolong miskin. Jadi inilah sebagai patokan bagi para panitia zakat nih atau para amil zakat. Jadi orang-orang yang masih ngontrak, tinggal di kontrakan walaupun penghasilannya besar ya misalnya, tetapi dia masih ngontrak, belum punya mobil sendiri, masih beda motor, itu ya masih tergolong miskin. Karena kalau orang kaya itu ya standarnya rumahnya sudah sendiri nih. Walaupun misalnya rumahnya tidak harus di tegel atau di keramik atau di granit, tidak. Standarnya itu ya rumah sendiri. Kalau seandainya rumahnya bambu bagaimana? Lah kan bisa ditotal nih. Rumah sendiri, mobil sendiri. Oh, ternyata rumahnya bambu tapi punya mobil misalnya. Ternyata juga penghasilannya besar. Besar bisa untuk lebih dari kebutuhan sehari-hari. Maka dia tergolong orang kaya. Nah, sedangkan orang yang misalnya punya rumah sendiri tetapi nggak punya kerjaan, punya rumah tapi kerjaannya nggak jelas, sehingga kebutuhan sehari-harinya juga sangat repot, tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini masih tergolong miskin. Lah kalau misalnya sudah nggak punya kerjaan, nggak punya harta, ya fakir. Orang fakir itu orang yang paling buruk keadaannya. Jadi jelas ini ya. Kalau orang-orang yang masih punya rumah tapi nggak punya kerjaan jelas, nggak punya penghasilan jelas, miskin tuh. Orang yang punya pekerjaan sekarang, punya pekerjaan sebagai karyawan, tapi belum punya rumah, belum punya mobil, jelas masih miskin. Wong dia walaupun punya penghasilan tapi kan nggak cukup. Wong nyatanya nggak mampu untuk beli rumah, dia hanya mampu sewa rumah, atau kontrak atau ngekos, belum punya rumah sendiri. Lah kalau begitu mayoritas orang Indonesia itu miskin atau kaya? Ya, miskin atau kaya? Lah ini kalau pejabat-pejabatnya ini paham, harusnya malulah. Kalau pejabat-pejabatnya mulai punya rumah yang gedung bertingkat, masya Allah mobilnya indah-indah, mobilnya mewah-mewah, sedangkan banyak rakyat yang menderita. Tapi mereka itu seolah-olah menutup mata. Rakyat hanya dijadikan korban kampanye. Nanti butuh kepada rakyat baru turun pada rakyat saat kala kampanye. Tetapi mereka setelah jadi mereka lupa, ngomongnya saja membela rakyat, ngomongnya tapi kenyataannya membela kepentingan pribadi-pribadi mereka. Inilah kehancuran dan kerusakan, kebobrokan moral mentalitas para penguasa di negeri kita. Para pejabat-pejabatnya masya Allah seolah-olah nggak malu, tapi juga semua begitu sih. Saya yakin masih banyak yang memiliki hati nurani yang betul-betul memikirkan rakyat. Mereka nggak tega memiliki rumah yang mewah, mereka enggak sempat dan enggak mau memiliki mobil yang mewah. Mereka malu kepada rakyat-rakyatnya. Itu masih banyak. Tapi lebih banyak lagi yaitu tadi yang garong-garong yang selalu menggerogoti kekayaan bangsa dan negara kita ini. Masya Allah, Masya Allah. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah, 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 ittaqullah. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.